Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah bisa bersilaturahim nih Pak Yai. Masya Allah, qadarullah. Kita sudah sering bersua di banyak media ya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa beliau di Kota Malang. Alhamdulillah. Dan mendapat hadiah luar biasa. Ini salah satu karya beliau. Ini bedah pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, muassis dari Nahdlatul Ulama. Ini beliau bedah dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentu karya para ulama dahulu yang memang ditulis dengan kesungguhan hati. Kita bisa bayangkan Pak Yai ya, Masya Allah, Kiai dulu tuh rasanya kok waktu mereka banyak sekali ya mengeluarkan karya-karya hebat. Dan versinya bahasa Arab lagi ya. Betul. Ini bukan versi bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa latar belakangnya Pak Yai sampai kemudian harus melakukan bedah pemikiran ini? Saya melihat begini ya. Saya kalau dari segi silsilah sanad keilmuan itu ya, karena saya juga alumni Mekah, beliau alumni Mekah, itu ada kesinambungan gitu. Sehingga saya tertarik sekali berbicara tentang pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, kalau di Jawa Timur terkenal dengan istilah Mbah Hasyim Asy'ari itu. Dan saya juga mencermati kehidupan umat Islam terutama Nahdlatul Ulama di zaman sekarang. Saya ingin sekali bahwa warga Nahdlatul Ulama itu tahu gitu bagaimana muassis NU yaitu Mbah Hasyim Asy'ari itu berpikir untuk meluruskan atau membimbing warga NU agar tidak keluar dari jalur syariat begitu. Sehingga saya menemukan buku banyak, saya punya buku Irsyadus Syari itu segini, tapi saya ambil itu semua karya Mbah Hasyim Asy'ari, saya ambil satu buku yang saya betul senang dan cocok lah untuk zaman sekarang yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya padukan pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang ini saya padukan. Nah, itulah maka tercetus namanya bedah pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari begitu. Karena memang dalam perjalanan sejarah kehidupan kita ya Pak ya, apalagi dengan perkembangan pemikiran yang dahsyat, sudah banyak virus-virusnya Pak Yai. Betul. Nah, virus-virus ini sudah menggerogoti banyak unsur-unsur penting di tubuh ya, secara khusus mungkin di anak muda Nahdlatul Ulama ya, dan secara umum umat Islam Indonesia. Betul. Dengan bahkan kalau kita lihat, maaf mungkin dulu Pak Yai, kita dengar ada istilah JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian banyak lagi istilah-istilah baru yang memang memodifikasi seolah-olah pemikiran itu baru. Padahal kalau kita lihat karya beliau ini, Masya Allah, artinya sudah sekian puluh tahun yang lalu beliau sudah mengantisipasi sebenarnya. Betul. Tentu dengan bahasa beliau yang saat itu ya. Betul. Cuman kita padukan dengan pemikiran zaman sekarang itu luar biasa. Saya begini, saya ini kan penganut budaya NU gitu ya. Nah, saya ini termasuk orang yang mengamalkan peringatan Maulid Nabi. Tapi dalam salah satu buku Mbah Hasyim Asy'ari itu melarang Maulid Nabi yang yang di situ ada mungkarot. Betul. Di antara mungkarot itu kalau misalnya di situ ada ikhtilat bainar rijal wan nisa. Yaitu ada perkumpulan, percampur adukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Itu diingkari oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang ini kan banyak terjadi gitu ya. Itu dalam satu sisi itu. Saya sedih, saya ingin mengembalikan gimana pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari bisa diamalkan oleh warga NU pada khususnya, dan juga siapa saja yang melaksanakan Maulid Nabi, karena warga NU itu kan orang Indonesia saja. Di Malaysia, Singapura kan tidak ada NU gitu ya. Tapi mereka juga mengamalkan Maulid Nabi. Saya ingin pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari itu ditetuskan oleh semua warga yang mengamalkan peringatan Maulid Nabi itu sesuai dengan koridor syariat begitu. Mengadopsi dari pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari begitu. Saya ingat Pak Yai, di beberapa tahun yang lalu pernah jumpa satu disertasi karya ilmiah orang untuk ngambil gelar doktor. Masya Allah. Itu membahas tentang Maulid. Di antara yang disebut bahkan marojiknya adalah kitabnya Mbah Hasyim ini, Masya Allah. Jadi
saya bilang sama temen itu, beliau orang Yordan. Oh. Saya sampaikan bahwa, Masya Allah ini ulama Indonesia. Dia bilang, iya. Banyak ulama Nusantara yang dulu karya-karyanya memang versinya bahasa Arab. Dan hari ini iya. Dan hari ini ternyata kita sendiri sebagai anak bangsa, sebagai umat Islam yang lahir di bumi Nusantara ini, tidak memberi perhatian serius. Apalagi karya Mbah Hasyim Asy'ari, warga NU nggak tahu. Nah, itu kan ironis. Ya ironis sekali. Gitu. Ngaku Nahdiyin tapi tidak menekuni. Wah, ini harus iya dulu. Jadi sekarang ini kalau ada istilah, salah satu tokoh menyebutnya begini, kita ini banyak punya minat baca. Iya. Tapi nggak punya daya baca. Jadi kadang merasa melihat judul udah wes. Tahu judulnya saja dianggap selesai. Ya. Padahal kadang-kadang judul itu cuma mancing doang kan. Iya, betul. Nah, daya bacanya sudah lemah. Ya baca DWA aja lemah, apalagi baca buku. Betul. Jadi ini Masya Allah, satu gerakan luar biasa yang khususnya ini anak muda Nahdiyin harus punya perhatian serius ini. Karena dengan membedah pemikiran Mbah Hasyim ini, kita tahu bahwa beliau dulu itu sebenarnya sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Betul. Jangan sampai ada virus-virus yang kemudian merusak pemikiran, apalagi sampai kepada persoalan akidah. Persoalan keyakinan. Nah, ini menarik sekali. Mudah-mudahan ini menjadi dakwah kita dengan mensyiarkan, dengan mempelajari secara mendalam, berbagi kepada umat-umat kita yang memang hari ini ya kadang-kadang memegang label saja. Betul. Tapi isinya sudah mulai pudar. Khawatirnya malah mereknya onta, isinya malah beda gitu. Atau naudzubillah kalau mereknya pun sudah bertukar kan. Iya. Masya Allah, ini saya berbahagia sekali ini mendapat hadiah khusus. Bahkan tulisannya pun Masya Allah nih. Ini khatnya, tulisan saya nggak secantik ini Pak Yai, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini hadiah mutawadhi'ah li Fadilatil Mukarram Al-Ustadz Ahmad Bukhari Muslim Al-Fadil. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Dan para sahabat semua, insya Allah tak jauh dari tempat ini, kita alhamdulillah Pak Yai mendapat hibah sebuah sepetak tanah ya, kurang lebih 600 meter yang diazamkan insya Allah untuk membangun Ma'had Putri. Insya Allah akan dibangun Ma'had Putri. Tentu kita berharap kita ikut ambil bagian karena menanamkan, membekali generasi selanjutnya, apalagi putri sebagai madrasatul aulad ya, madrasah untuk generasi masa depan. Madrasatul ula menjadi madrasah pertama membina, membangun generasi. Karena ada ungkapan Pak Yai ya, kalau nisa imadul bilad ya. Fa in saluhat salahatil bilad. Fa in fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Jadi kalau perempuannya rusak ya hancur udah negara, enggak ada harapan. Tapi kalau perempuannya baik, insya Allah, maka kita semua diharapkan ikut ambil bagian. Akan lahir dari tanah 600 meter ini yang dihibahkan oleh, ternyata sudah ada alakoh sebelumnya ya, antara Mbah Basori dengan ayahnya dengan abuyanya Pak Yai dengan ayah dari pemberi tanahnya, penghibahnya, Masya Allah, sahabat kita Pak Rofi, Masya Allah. Ini satu nikmat, satu karunia luar biasa. Jadi karena itu kita ikut ambil bagian, insya Allah, supaya bangunan ini cepat terwujud dan dari sini insya Allah lahir generasi pelanjut yang akan membawa kemaslahatan untuk bangsa, umat dan dunia, insya Allah. Amin. Makasih Pak Yai, jazakumullah atas bukunya yang luar biasa ini. Insya Allah menjadi wasilah kebaikan dan menjadi ala qulubina insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Ahlan wa sahlan bi Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Ustaz Al-Fadil Ahmad Bukhari Muslim. Saya kenal beliau sudah lama, tapi jumpa beliau baru-baru sekarang ini yang bisa bincang-bincang. Alhamdulillah, nikmat seperti sekarang. Alhamdulillah, masyaallah. Terima kasih para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.